Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kita lagi pengajiannya. Ada semangat semuanya? Siap kita mulai? Siap kita laksanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya yang menjawab. Masih ada yang bercerita, masih ada yang bergurau. Yang menjawab salam Ustaz, insyaallah badannya disehatkan oleh Allah, amin. Yang menjawab salam Ustaz, insyaallah dijadikan hafiz Quran oleh Allah, amin. Yang menjawab salam Ustaz, insyaallah akan menjadi anak soleh dan soleha, amin. Yang menjawab salam Ustaz, insyaallah akan diberangkatkan oleh Allah untuk haji dan umrah, amin. Yang menjawab salam Ustaz, insyaallah akan dikirim ke Palestina, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini kalau Ustaz perhatikan dari wajah-wajahnya ini sudah tergambar wajah-wajah insyaallah penuh dengan kebahagiaan. Betul? Amin. Wajah-wajah jauh dari masalah. Wajah-wajah yang insyaallah wajah-wajah soleh. Wajah-wajah yang insyaallah akan memimpin bangsa dan negara ke depannya. Antumlah pemimpin-pemimpin masa depan Islam nanti, insyaallah, amin. Antumlah pejuang-pejuang masa depan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oke. Anak-anak, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini agenda acara utama kita ini, alhamdulillah, berjalan dengan insyaallah baik dan penuh dengan semangat, betul? Walaupun hari hujan, tidak dingin pula semangatnya. Cuaca boleh dingin, semangat tetap membara, betul? Selawat dan salam buat junjungan kita Sayyidina Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Anak-anak Ustaz, sekarang kita acara, yakni peringatan tahun baru Islam, betul? Betul? Jadi Ustaz Ketua Minangkabau Muslim Care dan insyaallah terus berjuang, mudahan dengan doa antum semua. Sekarang ada perjuangan besar MMC yang Ustaz jalankan. Ustaz dan kawan-kawan sekarang sedang membangun Masjid Minangkabau, tapi tidak di Ranah Minang. Membangun Masjid Minangkabau di luar Ranah Minang, bahkan di luar Indonesia. Di mana? Di Gaza, Palestina. Yang berminat mau berangkat ke Palestina dengan Ustaz? Angkat tangan antum tinggi-tinggi. Yang berminat berangkat ke Palestina, angkat tangan antum tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi.
Nanti antum diserang oleh Israel, berani lawan Israel? Berani melawan Yahudi laknatullah. Hidup Soekarno ini yang disampaikan oleh beliau, kalau ada 10 generasi muda maka aku akan genggam dunia. Ini generasi mudanya nampaknya nih. Ya, antum generasi mudanya. Tema kita sekarang peringatan tahun baru Hijriah, betul? Ustadz kadang sedih nak. Kenapa sedih Ustadz? Karena melihat realita yang terjadi. Di mana kalau peringatan tahun pergantian tahun miladiah 31 Desember mau masuk 1 Januari meriah, gebyar, membahana, betul? Banyak aktivitas, banyak agenda. Tapi kalau ada peringatan tahun baru Islam, umat Islam nyaris melupakannya, tidak terasa syiarnya, kurang gebyarnya, tidak begitu meriah. Betul? Tapi tidak demikian dengan pondok pesantren Diniyah Limojurai Sungai Pua. Mereka semangat, mereka gembira, mereka betul-betul punya ghirah keislaman yang tinggi. Insya Allah punya ghirah yang tinggi. Malam ini kita laksanakan peringatan tahun baru Islam. Betul? Dan temanya menarik. Ini sangat yang Ustadz gemari betul nih. Bersiaplah, umat menunggumu. Masya Allah anak-anakku. Kenapa? Umat Islam harus bangkit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima wahyu dari Allah, di mana Rasul terima wahyu? Di Gua Hira. Di usia beliau berapa tahun? 40 tahun. Menggigil badan Rasul, gemetaran Rasul, betul? Kekhawatiran Rasul. Akhirnya singkat cerita dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Dijawab oleh malaikat, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, saya tidak bisa membaca. Diulang lagi, Iqra ya Muhammad, saya tidak bisa membaca ya Jibril. Dipeluk oleh Jibril, dibedah data Rasulullah SAW. Akhirnya disuruh baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Lanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Terus, alladzi 'allama bil qalam. Terus, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berapa ayat yang pertama turun? 5. Ini bukti Rasul Nabi Muhammad telah diangkat menjadi yang tugas berat. Terbayang tantangan demi tantangan, terbayang berbagai macam halangan dan rintangan yang ada di hadapan. Rasul gemetar, pulang sampai di rumah menggigil, berselimut. Betul? Ketika Rasul berselimut, maka Allah turunkan firman-Nya, ya ayuhal, ya wahai orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, bangun, bangkit, buang selimutmu. Selimut apa saja buang. Selimut ketakutan buang, selimut kesombongan buang, selimut kecemasan buang, selimut pangkat buang, selimut apa saja buang. Allah Rabbmu agungkan. Maka anak-anakku, bunai-bunai semua, santri-santri yang insya Allah Ustadz banggakan, antum sekarang ini bersiap-siap karena antum sedang ditunggu. Yang menunggu antum semua adalah yakni insya Allah perjuangan antum sedang ditunggu oleh umat. Anak-anak Ustadz, di awal tadi Ustadz bacakan kepada antum surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam, baik dari kalangan muhajirin
maupun dari kalangan Ansar. Anak-anak Ustaz, sekarang Ustaz ingin tegaskan dulu. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah, Rasul sudah ada melaksanakan hijrah ke kota lain atau ke tempat lain, ada atau tidak? Ayo, kemana saja? Satu-satu angkat tangannya. Satu-satu angkat tangannya. Ayo, berani. Ayo. Yastrib, Madinah sama. Ayo yang lain. Habsi. Taif. Taif, betul. Terus? Syam, Yaman. Kreatif anak-anak Ustaz di sekolah. Pertama hijrah ke Taif, diterima atau tidak? Hijrah ke Habasyah di Ethiopia sekarang, diterima dan didukung atau tidak? Diterima tapi tidak didukung. Kalau di Taif tidak diterima, dilempar dengan kayu, dilempar dengan batu, dipukul, dilempar dengan tai unta, berdarah-darah kecuali lidah Rasul. Semuanya berdarah dari ujung rambut sampai ujung kaki karena dihajar oleh penduduk Taif. Malaikat penjaga bukit Taif tidak sampai hati. Malaikat punya nafsu tidak? Tidak. Sekali lagi, malaikat punya nafsu tidak? Tidak. Malaikat punya amarah tidak? Tidak. Tapi melihat Rasul diperlakukan babak belur oleh penduduk Taif, malaikat protes. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku diizinkan oleh Allah, aku angkat bukit Taif ini dan aku hancurkan ke penduduk Taif. Tapi apa jawab Rasul, Bunai? Apa jawab Rasul? Wahai malaikat, jangan. Memang sekarang mereka belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bisa jadi di zaman anak cucunya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ternyata kata-kata Rasul diijabah oleh Allah. Akhirnya anak cucu penduduk Taif beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak berhasil di Taif, kemudian kemana hijrah lagi? Ke Habasyah, Ethiopia sekarang, betul? Di sana silakan datang, rajanya bernama Najasyi. Silakan di sini, tidak diganggu, tidak dilempar, tidak dicemooh, tidak dihina, tapi tidak didukung. Karena tidak didukung, Islam tidak berdiri di Habasyah, di Ethiopia. Di Taif tidak didukung, bahkan dimusuhi, tidak berkembang Islam di sana waktu itu. Di Habasyah juga seperti itu. Tapi lihat ananda semua, apa? Di mana Islam berkembang? Di Madinah. Karena kaum Muhajirin hijrah dari Mekah disambut oleh kaum Ansar. Kalau kita melihat bagaimana Islam berjaya di Madinah, sebutlah peradaban Islam berdiri di Madinah, betul? Kepemimpinan Islam tegak di Madinah, betul? Bahkan ekonomi Islam terwujud di Madinah. Negara Islam berdiri di Madinah. Hukum Islam berdiri di Madinah. Muamalah Islam betul-betul terwujud di Madinah. Masyarakat Islam terrealisasi di Madinah. Islam berjaya di Madinah. Betul ananda semua? Betul. Sekarang resepnya apa? Kuncinya apa? Satu, Rasul berhasil mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Konsep satunya adalah umat Islam bersaudara. Santri-santri ini semuanya bersaudara. Antum-antum ini semuanya satu tubuh. Al-mu'minuna kal jasadu wahid. Antum bersedia seperti itu tidak? Bersedia atau tidak? Maka dari sekarang wujudkan, tanamkan rasa persatuan,
rasa kebersamaan, rasa ukhuwah, rasa kekompakan. Maka kalau kita bisa mewujudkan seperti ini, berhasillah kita di masa yang akan datang. Betul? Kita rasakan persaudaraan itu, apalagi di pondok pesantren kita, di ponpes kita. Maka ayat-ayat tentang persatuan, tentang kebersamaan, insya Allah tidak lagi sekedar menjadi polesan-polesan lipstik di bibir belaka, tapi insya Allah kita amalkan dalam praktek keseharian di pondok pesantren Dinia Limojurai ini. Setuju Anda semua? Satu. Yang kedua, apa strategi Rasul? Dirikan masjid. Rasul datang ke Madinah, disambut meriah oleh penduduk Madinah. Yastrib nama kotanya waktu itu. Ya nak ya? Ada yang menyambut kedatangan Rasul dari atas pohon. Dia panjat pohon. Mana Rasul? Sudah sampai ke Rasul? Masih jauh kah lagi? Lama kah lagi? Penasaran, naik ke atas pohon melihat. Karena waktu itu tidak ada handphone. Allah tiba di mana Rasul? Tidak bisa ada. Ya kan? Akhirnya apa? Panjat pohon. Ada lagi yang menunggu di luar kota Madinah, menunggu kedatangan Rasul. Ada yang pakai rebana dan lain sebagainya. Intinya apa? Mereka bahagia dengan kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul sampai, sahabat ini mengajak, ya Rasul, engkau menginap di rumah saya saja. Datang yang lain juga menawarkan seperti itu. Datang yang lain juga menawarkan seperti itu. Dan seterusnya. Tapi apa kata Rasul? Saya di mana onta ini duduk, saya akan bangun masjid di sana. Di mana onta yang saya tunggangi ini, onta milik saya ini duduk, saya akan bangun masjid di sana. Berjalanlah onta Rasul tadi, jalan, kemudian duduk, dan di sana Rasul dirikan masjid. Nama masjid itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekarang ini, Masya Allah. Artinya apa? Rasul begitu mencintai masjid. Strategi perjuangan Rasul di masjid, membangun umat di masjid, betul-betul dekat dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Generasi muda adalah generasi masjid. Setuju? Ananda semua, adakah dalam diri kita cinta masjid? Sekali lagi, adakah dalam diri kita cinta masjid? Maka bagi yang cinta masjid, laksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholatnya di masjid. Ananda, laki-laki sholatnya di mana? Di rumah atau di masjid? Laki-laki sholatnya di rumah atau di masjid? Sekali lagi, laki-laki sholatnya di rumah atau di masjid? Ya betul, laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di masjid itulah laki-laki soleh. Tapi kalau yang sholat di rumah itu adalah wanita, ya, laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau perempuan, sebaik-baik tempat sholat mereka di rumah mereka, betul? Di dalam kamarnya lebih baik lagi dibandingkan di ruang tamunya, betul? Tapi apa kata Rasul? Kalau perempuan itu pergi ke masjid, jangan kamu larang. Tapi perempuan boleh ke masjid, silakan, tafadhol alias please. Ya. Tapi kalau di rumah juga diperbolehkan. Jadi perempuan adalah perempuan, silakan sholatnya di rumah, dan itu adalah wanita solehah. Kalau laki-laki sholatnya di masjid, laki-laki soleh.
Kalau laki-laki sholatnya di rumah, berarti laki-laki solehah. Jangan bercita-cita menjadi laki-laki soleha. Setuju? Kalau subuh antum ketiduran, besoknya ketiduran lagi, sholat di rumah, besok di rumah dan di rumah, pastikan antum adalah laki-laki soleha. Maka kalau belajar bahasa Arab, maka kalimat yang dipakai bukan anta tapi anti, ya, bukan huwa tapi ya. Hati-hati. Hati-hati. Setuju? Takbir. Ya, cintai masjid ya nak ya. Cintai masjid, ada setuju? Pergi ke Padang, orang azan, mampir di masjid, sholat dulu di masjid. Setuju? Bersedia? Orang beriman itu ibarat di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air. Tapi orang-orang yang munafik di dalam masjid itu seperti burung di dalam sangkar. Kita ini beriman betul? Kita ini beriman betul? Maka jadilah seperti air seperti ikan di dalam air. Yang ketiga, yang terakhir, setelah ini lagi ya, setelah didirikan masjid, yang ketiga Rasul membangun pasar. Kenapa Rasul dirikan pasar? Karena Rasul ingin membangun ekonomi umat. Karena Rasul ingin umat Islam kaya-kaya. Ada kepingin jadi orang kaya tidak? Kalau antum punya cita-cita jadi orang kaya, itu bagus. Tapi jadilah orang kaya yang saleh. Kalau kaya tidak soleh, campakkan harta kamu jauh-jauh. Maka jadilah orang kaya. Orang kaya di dunia, kaya di akhirat. Insya Allah masuk surga. Kalau kaya dibarengi dengan kesolehan, insya Allah bahagia dunia dan akhirat.